Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada zaman dahulu, ada seorang ulama yang tersohor dengan syair-syairnya, bernama Syekh Farazdak. Kemampuannya membuat syair-syair indah ia gunakan untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syairnya, dan mempunyai kebiasaan melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu ketika, ia sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membaca qasidah atau syair pujian kepada Nabi. Ketika itu, ada yang mendengar Syekh Farazdak melantunkan qasidah yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu menemui Syekh Farazdak dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Lantas, Syekh Farazdak menerima ajakan orang tersebut, dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah, sampailah ke rumah yang dituju. Sesampainya di rumah, orang tersebut memegangi sang penyair dengan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah Syekh Farazdak, lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka sang penyair pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih, tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan, maka biarkan aku tidak bisa lagi berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidah ini, kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Syekh Farazdak terus menangis hingga tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu. Berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula. Ketika sang penyair, yaitu Syekh Farazdak, terbangun dari tidurnya, mendapati lidahnya telah kembali seperti semula, maka Syekh Farazdak pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga di tahun selanjutnya, Syekh Farazdak datang lagi menziarahi Rasulullah dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itu, datanglah seorang pemuda nan gagah serta berwajah cerah, menemuinya dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farazdak teringat kejadian tahun yang lalu, namun ia tetap menerima ajakan tersebut, sehingga ia dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, Syekh Farazdak dapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah didatangi, lalu lidahnya dipotong. Anak muda itu pun meminta Syekh Farazdak untuk masuk, yang akhirnya ia pun masuk ke dalam rumah itu, hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi, dan di dalamnya ada kera yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Maka anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang ada di dalam kandang itu?"
adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubahnya menjadi seekor kera. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 166, yang artinya, "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farastak berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Dari kejadian ini dijelaskan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pujian kepada Nabi Muhammad disebabkan oleh cinta, dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad berarti pula banyak mencintai Allah. Semakin banyak orang yang berzikir, bersolawat, dan memuji Nabi Muhammad, maka Allah akan semakin menjauhkan kita, wilayah kita, dan wilayah-wilayah sekitar dari musibah, dan digantikan dengan curahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah ulama ahli syair yang dipotong lidahnya karena sering dan senang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya. Kiamat adalah sebuah peristiwa di mana alam semesta ini hancur dan menjadi awal bagi kehidupan yang abadi. Setelah kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan. Ketika berada di padang mahsyar, semua orang sibuk dengan dirinya sendiri, khawatir dengan nasib dan mencoba mencari perlindungan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa pun angkat tangan saat dimintai syafaat oleh orang-orang mukmin di padang mahsyar. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Tijanut Darari mengisahkan, sekelompok manusia beriman berinisiatif mendatangi Nabi Adam dengan suatu permohonan. "Wahai Nabi Adam, engkau bapak segala manusia dan tercipta dengan kekuasaan Allah. Mohonkan kepada Allah agar mempercepat proses ini dan meringankan beban kita ini." Nabi Adam menjawab, "Aku tidak berani berbicara di hadapan Allah karena waktu dahulu pernah bersalah sehingga dikeluarkan dari surga. Saat ini aku hanya berpikir untuk diriku." Nabi Adam kemudian mengarahkan agar manusia mendatangi Nabi Nuh sebagai rasul pertama. Manusia kemudian mendatangi Nabi Nuh dan berkata, "Wahai Nuh, bermohonlah kepada Allah agar mempercepat proses ini." Nabi Nuh menjawab, "Aku tidak berani berbicara di hadapan Allah saat ini, karena dulu aku pernah bermohon agar Allah menenggelamkan penduduk bumi sehingga banjir melanda." Nabi Nuh merasa bersalah dan malu
berbicara kepada Allah. Dia hanya mengarahkan agar para manusia menghadap Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Berikutnya, sekelompok manusia menghadap Nabi Ibrahim. Ternyata, Nabi Ibrahim juga mengaku pernah bersalah. Karena kepandaiannya bersilat lidah, beliau mengaku telah berdusta 3 kali. Walaupun sebenarnya beliau bukan berdusta. Pertama, ia mengatakan, "Ini sakim," atau "Aku sedang sakit." Maksudnya bukan sakit fisik, tapi sakit perasaan karena banyak yang melakukan kemusyrikan. Kedua, ketika mengatakan istrinya sebagai saudara, "Innaha ukhti," maksudnya saudara seagama. Ketiga, ketika menjawab pertanyaan Raja Namrud tentang siapa yang menghancurkan berhala setelah beliau melakukannya, beliau mengatakan, "Kabiruhum hadza," yang besar ini. Maksudnya, bukan yang besar ini penghancurnya, tapi ini yang paling besar ukuran berhalanya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat dan mengarahkan kepada Nabi Musa yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Nabi Musa juga tidak bisa karena pernah melakukan pembunuhan yang tidak semestinya. Beliau tidak sengaja hanya melakukan pukulan sedikit tanpa berniat membunuh. Ternyata orang itu mati. Para manusia kemudian mendatangi Nabi Isa. Dalam dialognya, Nabi Isa tidak bisa juga memberi syafaat karena Isa dan ibunya Maryam telah manusia jadikan sebagai Tuhan selain Allah. Nabi Isa malu meminta sesuatu kepada Allah. Lantas, siapa yang bisa memberikan syafaat kepada manusia? Siapa yang akhirnya menjadi manusia paling sibuk di akhirat? Akhirnya, mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Nabi Muhammad saja yang berani merespon, "Ayo umatku, ayo umatku, ayo umatku, mari datang ke sini. Ini memang wewenangku." Beliau sujud di bawah arsy seperti sholat, sampai ada suara, "Angkat kepalamu Muhammad, jika kamu meminta sesuatu, aku berikan, dan jika kamu minta syafaat ini, aku serahkan." Nabi Muhammad kemudian memberikan syafaat terbesar kepada umat beriman di padang mahsyar. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Muhammad SAW." Saat itu, malaikat Jibril datang ke hadapan Rasulullah dengan membawa buraq. Lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian. Israfil berkata, "Wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik." Maka kubur terbelah 2. Pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah SAW berdiri, sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Beliau bersabda, "Kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Jibril berkata, "Lihatlah,
apa yang ada di hadapanmu?" Rasulullah bersabda, "Bukan seperti itu pertanyaanku." Jibril kembali berkata, "Adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu-satunya nabi yang menyanggupi permintaan dari para mukmin untuk memberikan syafaat. Bahkan ketika sudah berada di dalam surga sekalipun, beliau masih sibuk memikirkan umatnya dengan terus memohon kepada Allah agar bisa menolong umatnya. Hal ini bukan sebuah kebetulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang Rasul yang sangat memperhatikan keselamatan para umatnya. Bahkan saat diberikan pilihan oleh Allah antara memilih separuh umat yang masuk surga dengan syafaat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih syafaat, sebab cakupan syafaat lebih luas dan menjadi hak setiap muslim yang beriman. Diungkapkan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Apakah kalian tahu apa yang dipilihkan Tuhanku malam ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau melanjutkan, "Sesungguhnya Dia memberi pilihan kepadaku antara separuh umatku masuk surga dengan syafaat, maka aku memilih syafaat." Hadis riwayat At-Tabrani. Bahkan ketika nabi lain menggunakan doa mustajabnya untuk di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan doa mustajab untuk mensyafaati umatnya, sebagaimana dalam hadis berikut. Setiap nabi memiliki doa mustajab yang dapat dipergunakannya. Namun, aku ingin menyimpan doa mustajabku untuk memberi syafaat kepada umatku di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Berikut 3 syafaat agar mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhirat kelak. Pertama, meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Hal itu seperti yang ditandaskan dalam sabdanya, "Aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun." Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, meninggal membawa keimanan walau sebesar biji sawi. Hal itu seperti yang digambarkan dalam hadisnya, "Aku mengunci pintu surga. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas dan lengkungannya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku pun langsung bersujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorang pun sebelumku. Disampaikanlah kepadaku, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi, berkatalah, niscaya engkau akan didengar, meminta syafaatlah, niscaya engkau akan diberi syafaat." Aku pun berkata, "Umatku." Lantas dijawab, "Engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan, walau seberat biji gandum." Aku pun bersujud kedua kalinya dan menyampaikan pujian yang sama, dan disampaikan lagi kepadaku jawaban yang sama. Lalu terus memohon lagi, "Umatku." Disampaikan kepadaku, "Engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan, walaupun sekecil biji sawi." Ketiga, meninggal mengucapkan kalimat thayyibah
atau la ilaha illallah dengan ikhlas. Sebagaimana yang disampaikan dalam lanjutan hadis sebelumnya. Aku bersujud ketiga kalinya dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu, aku mengangkat kepala dan memohon lagi, umatku. Lalu disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas. Hadis riwayat Abu Ya'la. Itulah sepak terjang seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat hari akhir nanti. Sungguh, beliaulah manusia paling sibuk dan paling peduli dengan keselamatan umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah ini Allah senantiasa memberikan kita rahmat agar kita selalu bertakwa dan senantiasa bertambah iman kita kepadanya dan selamat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.